Pemirsa, tadi kita sudah melihat ya Andi Kumala juga bagaimana status tersangka Hasto Kristianto ini ternyata terus berlanjut setelah kemarin di sidang pra-peradilan ini permohonan dari Hasto sebenarnya masih rancu. Ada yang kalau hakim bilang tidak dapat diterima, terus juga ada yang bilang ini ditolak. Tapi kan kemudian juga ini kalau kisah cinta nih masih rancu. Kalau diterima tidak dapat diterima bisa diajukan lagi. Kalau ditolak ya udah kan ditolak. Iya, begitu. jadi kalau cinta tidak diterima bukan berarti ditolak ya. Nah, atau gimana? Masih ada kesempatan kan begitu. Jadi di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen ini kami akan membahas sebenarnya kemudian apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan dari tim hukum Hasto Kristianto menanggapi hasil dari sidang pra-peradilan kemarin. Ada siapa aja nih Andi Kumala pagi ini? Iya, di studio sudah bergabung bersama kita ada Bang Julius Ibrani, kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, tentu kita akan ke Bang Julius dulu nih, menanggapi hasil kemarin. Kalau tim kuasa hukum mengatakan ini bukan ditolak, tapi tidak diterima. Jadi sebenarnya seperti apa? Ya, pertama saya ralat dulu ya. Saya mewakili PBAI di sini karena kemarin nggak masuk tim kuasa hukum. Oh, baik. Ya, tapi sebetulnya yang perlu dipertegas adalah bahwa putusan kemarin itu bicara tentang tidak diterima atau NO, need on fund clerk. Jadi kenapa dia tidak diterima? Karena hakim mendasarkan putusannya pada persoalan formil, gitu ya. Persoalan formil yang menyatakan bahwa dua sprindik tidak boleh diajukan untuk satu permohonan pra-peradilan. Berarti kira-kira harus begitu. Dipisah. Ya, nah analisisnya sebetulnya seperti ini begitu ya. Kalau kita merujuk pada pra-peradilan Komjen Budi Gunawan di tahun 2015 itu, di mana dasar hukumnya belum ada, pasal 77 itu masih tidak memberikan dasar hukum bagi pra-peradilan terhadap penetapan tersangka gitu. Nah, dalam proses persidangan, exercise itu luar biasa sekali. Saya harus katakan di situ mendapatkan satu proses penemuan hukum atau res finding akibat kekosongan hukum yang tidak kita punya. Dalam kasus pra-peradilan Hasto ini, yang mau disampaikan sebetulnya adalah bagaimana bisa ada dua penetapan tersangka dalam satu proses gelar perkara KPK tepat sekitar 3 hari setelah serah terima jabatan, gitu ya. Dalam satu gelar perkara, dua sprindik terbit untuk penetapan tersangka. Nomor 152, 153. Itu dulu biar kita paham konstruksinya. Oke. Dalam sprindik itu, tersangka pertama dalam nomor 152 itu merintangi penyidikan. Penyidikan yang mana? Ternyata penyidikan yang dimaksud kami duga kuat adalah masa lalu. Penyidikan terhadap Wahyu Setiawan dan juga Agustania Tio, gitu, yang sudah divonis bersalah, gitu ya. Nah, sprindik yang kedua adalah suap. Suap yang mana? Suap yang juga terkait dengan Wahyu Setiawan dan Agustania Tio. Lalu pertanyaannya, kenapa sprindik itu langsung berurutan dalam satu ekspos yang sama, akan tetapi merintanginya dulu baru suapnya dulu? Dengan logika dasar, ya, di mana-mana itu objek utamanya dulu, suapnya dulu, lalu dia dijadikan tersangka atas pengusutan suap tadi, gitu ya. Nah, karena dalam konstruksi suap yang dituduhkan dalam sprindik 153 itu suap yang bersamaan dengan Wahyu Setiawan dan juga Agustania Tio. Oleh karena itu menggunakan pasal-pasal seperti Junto 55, gitu. Nah, satu tambahan lagi yang menjadi catatan kami adalah mari kita lihat konvers dari Setio Budianto, Ketua KPK ketika itu. Ada satu kata kunci yang secara teori itu sangat fatal, gitu, untuk diterapkan, yaitu menyuruh melakukan. Nanti abangku Heri ini yang akademisi tulen yang akan menjelaskan apa perbedaan turut melakukan dalam konteks pasal 55, tapi dia menyuruh melakukan dan apa syaratnya itu. Karena itu berbeda, membantu, menyuruh, membujuk itu. Medeplechen, pleasure, withloking itu semua berbeda konstruksinya. Tetapi dalam satu konvers dikatakan bahwa Hasto menyuruh melakukan. Itu kata kuncinya. Namun dalam sprindik itu tidak ada. Nah, sebetulnya exercise ini yang ingin dilakukan terhadap KPK
Karena ada fakta bahwa penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM ketika itu Edi Oesyaris juga dikabulkan akibat apa? Akibat administrasi internal KPK yang berantakan, dan itu dikabulkan gitu. Nah, terakhir saya mau menyatakan begini sebagai catatan juga gitu ya. Ini amat sangat disayangkan. Mari kita selemah-lemahnya iman zaman digital tanya ChatGPT. Iya. Apakah ada larangan atau apakah ada batasan bahwa permohonan pra-peradilan hanya boleh diajukan untuk satu sprindik saja? Jawabannya pasti tidak. ChatGPT bahkan mengerti itu. Kenapa? Karena kami mengawal sejak penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan, lalu pengajuan pra-peradilan di Jakarta Selatan juga oleh Komjen Budi Gunawan, termasuk permohonan uji material terhadap Berarti pasal bisa dibilang 77. juga hasil dari sidang pra-peradilan kemarin ini cukup mengagetkan, karena kan alasannya ini dua kasus yang berbeda tidak bisa diajukan dalam satu sidang pra-peradilan. Kasusnya begitu? tidak berbeda. Makanya tadi saya katakan suap dan perintangan penyidikan itu perintangan penyidikan terhadap suap. Dan itu logika yang coba dibangun KPK, oleh karenanya sprindiknya nomornya berurutan persis dengan mekanisme satu ekspos gelar perkara yang sama. Baik, Itu baik. yang saya katakan. Nah, saya harus katakan juga bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan tidak fokus pada persoalan administratif itu. Baik. Sehingga tidak tergambarkan bahwa betul ini dua sprindik yang berbeda, dua dugaan tindak pidana yang berbeda, obstruction of justice pasal 221 dan juga suap, tetapi ini satu rangkaian yang sama dan rangkaiannya ini di masa lalu. Baik, gitu. baik. Nah, ini yang nggak tergambarkan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, amat sangat disayangkan kalau perkaranya cuma formil, harusnya sidang kedua sudah diputus, Baik, yaitu baik. lewat putusan sela, tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan lagi. Baik, Mas Heri, mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Terima Amin. kasih Selamat tahun. perhatiannya. Semoga terus mengudara dan menebar manfaat. Amin. Memberikan tanggapan, saya mulai dengan kata mungkin justice delay is justice denied. Jadi persoalan utama kasus ini kan sudah berapa tahun yang silam. Ini yang jadi persoalan. Akhirnya ada celah hukum, loopholes yang mungkin dipakai untuk pembelaan. Bahwa mengapa baru sekarang dibukanya. Ini kan jadi substansi perkara ini menjadi akhirnya sedikit berkurang di situ. Padahal kalau legal standing KPK kuat untuk menyikapi putusan ini pun sebenarnya harusnya segera dilakukan ya. Apakah kemudian segera melimpahkan perkaranya atau tidak? Karena bicara kepastian hukum. Tadi saya katakan kalau ini di-delay lagi maka sebenarnya keadilannya ditolak juga. Nah, padahal ini bisa jadi role model untuk perkara yang lain. Nah, dalam konteks tadi dikatakan gugatan tidak dapat diterima, yang saya pahami itu ya, dalam putusan yang dibacakan oleh hakim tunggal dalam pra-peradilan di PN Jaksel adalah konteks tidak dapat diterima ini berarti gugatannya ada cacat formil. Beda kalau dia ditolak. Kalau ditolak berarti ada dalil yang tidak dapat mereka buktikan. Nah, ini dalam konteks tadi tentunya persoalan yang tadi disampaikan oleh Bang Julius juga menarik. Itu yang disampaikan di pengadilan kan, bahwa ada dua sprindik dalam satu permohonan yang disoal. Memang menariknya dalam hukum acara pidana, khususnya pra-peradilan, saya kebetulan juga disertasi saya menulis tentang pra-peradilan. Ini kan penggunaan hukum acaranya setengah hukum acara perdata, setengahnya hukum acara pidana. Maka mereka disebut pemohon, mereka disebut termohon. Padahal kalau menggunakan hukum acara pidana, konstruksi nggak demikian. Ini yang harus kita pahami dulu. Kemudian dalam waktu seminggu harus diputus. Ini kan bukan konstruksi hukum acara pidana biasanya, begitu kan? Nah, maka dalam konteks ini sebenarnya memang dalam praktiknya sering sekali kita temui tafsir-tafsir yang berbeda. Ada kadang hakim yang stylenya bahkan ya nyerempet sedikit material boleh aja, karena kalau hanya formil saja yang dibicarakan nggak bisa. Tapi ada hakim yang sangat strict sekali, nggak bisa kalau bicara atau menyentuh menyerempet sedikit pun masalah tentang Tapi seharusnya materialnya. ketentuannya nggak dilihat dua-duanya, Mas. Emang bisa satu aja gitu? Nah, masalahnya begini, di perspektifnya? 183 KUHP itu kan hakim dalam memutus itu adalah dengan minimum dua alat bukti, dengan dua alat bukti menimbulkan keyakinan hakim bahwa si A yang bersalah misalnya. Nah, dalam konteks ini kita nggak bisa menggugah keyakinan orang, kedalaman hati orang kita nggak tahu. Nah, tentunya harusnya kemarin itu arahnya adalah menyoal tentang dua alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua harus ada kedalaman dalam pertimbangan hukum hakim. Misalnya tadi menyoal bahwa ini tidak dapat diterima. Nah,
tidak dapat diterimanya ini karena apa, gitu ya. Misalnya dua sprindik tadi yang disoal dalam satu permohonan, itu dasar hukum yang digunakan misalnya apa, atau pendapat ahli apa yang digunakan. Saya rasa itu akan jadi clean and clear. Saya nggak tahu berapa halaman dalam putusan pra-peradilan kemarin ya, tapi setidak-tidaknya kalaupun semuanya tidak dibacakan, maka highlights tadi menjadi penting. Ya, sebelum akhirnya mereka dapat kopian resmi, katakanlah hasil putusan yang sudah dibacakan tadi. Nah ini, tapi dalam waktu ke depan tentunya, ya harus ada langkah-langkah hukum juga yang dilakukan oleh Pak Hasto ya, dan kawan-kawan. Apakah kemudian mengajukan pra-peradilan kembali? Karena mengingat pra-peradilan itu kan belum menyentuh pokok perkaranya, maka boleh saja diajukan kembali dia pra-peradilannya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu juga tentunya. Betul. Tapi juga saya ingin penasaran, setelah jalannya sidang di pra-peradilan ini beberapa kali, ternyata keputusannya sangat mendasar begitu. Artinya tidak dapat diterima hanya karena kesalahan administrasi. Ada yang harusnya dibikin dua pengajuan permohonan, begitu ternyata tidak dapat diterima karena diajukannya hanya satu permohonan. Kita akan bahas Mas Heri sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita ke Mas Heri, tadi sempat terpotong. Mas Heri, emang betul tidak boleh mengajukan dua perkara seperti kata Bang Yulis tadi? Kalau tanya ChatGPT aja dia pasti bilang ya tidak begitu. Bagaimana Mas Heri? Ya, secara definitely dinyatakan demikian, sependek pengetahuan saya memang nggak ada pengaturan khusus hal itu ya. Jadi kemudian ini dimaknai dengan konstruksi hukum umum mungkin, bahwa gugatan itu semestinya diajukan secara jelas apa pokok perkaranya begitu, dan itu berurutan. Maka kalau berurutan dan ingin jelas dan fokus, penafsirannya adalah jangan sampai ada lebih dari satu perkara yang disoal di sana. Jangan-jangan itu tafsirnya, karena kan saya pribadi nggak mendengar pertimbangan hukum hakim mengenai hal itu ya. Apa saya terlewat atau memang cuplikan yang saya tonton itu nggak bicara tentang konteks tadi. Tapi bagaimanapun ya tadi memang dinamika dalam beracara, apalagi di pra-peradilan ya, dengan waktu mepet 1 minggu harus putus, dan kemudian ada limitatif ya, umumnya mengatakan harus hanya bicara hal yang sifatnya formalitas, maka memang ini menjadi daya tafsirnya bisa sangat luas sekali ya. Maksudnya luasnya itu dalam segi apa? Ya tadi ketika tafsir-tafsir tadi dipakai misalnya bahwa apakah ini menjadi harus bicara hanya formil saja atau sedikit materinya bisa, itu saja kadang terjadi dalam dinamika di persidangan pra-peradilan. Atau misalnya dalam konteks dia bicara tentang formilnya, apakah ini masuk formil atau tidak juga akhirnya jadi bersoal. Kalau ternyata kemudian ada catatan terhadap pra-peradilan yang diajukan, yaitu putusannya mengatakan ada saksi yang belum diperiksa, maka kemudian diperiksa lagi kan selanjutnya, maka pra-peradilan itu menjadi bisa dimenangkan pihak yang sebenarnya awalnya kalah. Nah, jadi kan ini sebenarnya akan bicara hanya sifat yang formalitas tadi. Berarti ini ada maksudnya dalam artian upaya untuk menilai atau seperti apa? Untuk sambil menunggu saksi-saksi seperti yang penjelasannya Mas Heri. Seharusnya kalau bicara tentang putusan hakim tidak ada unsur itu ya, tidak ada unsur untuk mendelay itu. Saya tidak tahu apakah itu dimaknai oleh kedua belah pihak. Toh tidak ada konsekuensi hukum kan, bahwa dengan mendelay itu berarti bisa menyusun perbaikan, bisa mempersiapkan dokumen-dokumen lain untuk nanti tempur di pokok perkaranya. Kan bisa saja itu dikalkulasi di sana ya. Kita nggak tahu ada hal apa kemudian di depan sana yang kemudian bisa menguntungkan. Ini strategi lah dalam seseorang ketika menyiapkan suatu pembelaan hukum ataupun bertempur dalam tanda petik di ranah pengadilan. Itu sah-sah saja. Tapi pra-peradilan juga berarti masih bisa diajukan kembali oleh Hasto Kristianto? Ya, karena pada dasarnya ini belum ya, saya katakan belum menyentuh pokok perkara, kecuali di tengah-tengah KPK kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dan diterima. Ini pun masih ada hal yang menjadi sedikit celah ya. Apakah dengan dikirimkannya perkara itu sudah menyatakan pokok perkaranya gugur, atau ketika hakim itu menerima berkas perkara, sudah ditunjuk hakimnya oleh ketua pengadilan negeri, kemudian dibaca berkasnya, itu sudah masuk kepada materi pokok perkara, atau ketika sidang pertama misalnya. Nah, ini kan jadi persoalan. Yang pasti begini, bahwa hak hukum seseorang itu menurut saya jangan dibatasi, diberikan saja.
toh tidak ada konsekuensi apapun kan kalau memang kita hanya berbicara tentang hukum murni saja, penegakan hukum semata, keadilan substantif yang digali, bukan hanya proseduralnya saja. Jadi ketika itu yang diberikan, diakomodir, menurut saya itu malah sudah jalan terbaik untuk satu proses penegakan hukum. Saya nggak bicara kasusnya Mas Hasto saja, karena banyak orang lain juga yang mungkin menghadapi pra-peradilan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini terlalu segmented sekali dan kesannya membela kepentingan si A atau si B. Saya nggak mau dalam secara konteks umum itu. ya, pra-peradilan. Mungkin kita ke Bang Julius. Bang Julius, kalau Anda melihat keputusan dari hakim ini, hakim tunggal, apa substansi yang menjadi catatan sebagai seorang kuasa hukum ya? Substansi apa yang diabaikan oleh hakim yang menurut catatan Anda? Ya, jadi begini. Tadi Bang Heri nyinggung halaman, 357 halaman putusan, itu pertimbangan hakim hanya 5 halaman, 1 halaman tanda tangan. Dalam pertimbangannya itu, betul, dia justru banyak bertanya tentang apakah yang diajukan ini verifikasi terhadap alat bukti sprindik untuk suap atau sprindik untuk obstruction of justice. Apakah keduanya saling keterkaitan atau tidak? Apakah kemudian diambilnya sah atau tidak gitu. Tetapi di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima bukan mengenai alat bukti itu, tetapi mengenai jumlah sprindik ada 2. Nah, makanya saya katakan bukan sebagai kuasa hukum, sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai masyarakat yang nonton gitu ya. Kita tidak melihat ada satu pendidikan hukum di sini. Berarti gitu. ada yang janggal begitu ya dari jalannya sidang pra-peradilan Betul kemarin. sekali, ada yang janggal gitu ya. Karena saya mau bilang begini, bisa nggak Hasto ditetapkan tersangka di awal ketika Wahyu Setiawan? Bisa gitu. Kenapa baru sekarang? Ini yang jadi keributan. Yang pertama. Yang kedua, apakah obstruction of justice-nya belakangan ini terjadi atau zaman dulu? Jadi 2 sprindik itu terhadap tindakan yang diduga dilakukan di masa lalu, bukan 2024, bukan 2025, kan gitu ya? Itu pertanyaannya. Jeda itu kemudian membuat Hasto dan kuasa hukumnya bertanya, dia pakai alat bukti Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio atau alat bukti yang baru khusus untuk Hasto. Kalau sprindiknya jauh jeda, maka logika dasarnya dan hukum acaranya dia alat buktinya harus baru. Dia nggak boleh copy paste dari si kasus Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio. Kita tidak tahu apakah saksi-saksi dan alat bukti yang digunakan pada kasus Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio untuk sprindik Hasto itu masih hidup atau enggak, sehat atau enggak, masih bisa memberikan keterangan yang sama atau enggak. Makanya nggak boleh copy paste. Nah, sebetulnya kan makna dari pra-peradilan itu. Dan kenapa 152, 153 ini digabung dalam satu pra-peradilan? Karena dua-duanya merupakan satu rangkaian perbuatan. Kalau dalam KUHP rangkaiannya itu namanya pasal 64 gitu. Bisa berulang-ulang, bisa satu rangkaian meskipun tindak pidananya yang berbeda. Nah, ini yang mau diajukan, tapi itu pun tidak dieksersis oleh hakim. Jadi dia malah bertanya mau yang mana, loh artinya hakim nggak ngerti. Tapi kan kalau dari penjelasan Bang Julius juga tadi menjelaskan bahwa sebenarnya kan barang alat bukti ya, alat buktinya ini kan dari yang dulu sama yang sekarang. Apakah itu juga kemudian sudah menjadi suatu tanda, sign, artinya ini kan suatu kasus yang dua, yang berbeda begitu. Apakah sebelumnya tidak dilakukan antisipasi untuk mengantisipasi apa yang kemudian hakim putuskan kemarin gitu? Ya, kalau antisipasi jelas tidak. Karena dengan logika tadi baru 3 hari pimpinan KPK ekspos langsung menetapkan tersangka, 2 sprindik untuk dalam satu ekspos yang sama, lalu jumlah alat bukti 153-an lebih, maka dengan segala logika dasar itu pasti alat bukti yang dipakai dulu Wahyu Setiawan dan Agus Taniatio, yang artinya ada copy paste di situ. Nah, itu yang nggak boleh dalam hukum acara pidana. Langkah selanjutnya jadi apa? Pertanyaan itu, kalau saya pikir gini ya, satu yang perlu ditegaskan juga, apakah KPK terhambat apabila ada pra-peradilan? Tidak. Saya katakan tidak. Saya setuju untuk memperjelas yang Bang Heri katakan justice delay, justice deny. Tidak boleh. Ajukan segera. Kasus Setia Novanto bisa kok diajukan ketika dia mengajukan pra-peradilan. Itu satu. Yang kedua adalah pra-peradilan ini jangan dimaknai hanya kepentingan Hasto, karena substansinya penting. Baru kali ini terjadi
sprindik demikian dan juga pra peradilan Baik. demikian. Ini Baik. harus ada. Baik, Hasto Julius. punya hak untuk mengajukan pra peradilan. KPK punya kewenangan memperjelas proses Baik. untuk menerangkan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Gitu. terima kasih Bang Julius dan juga Mas Heri atas waktunya. Tentu Iya. kita Tunggu langkah selanjutnya ya. dari langkah Hasto selanjutnya, Kristianto. drama selanjutnya akan seperti apa Yes. di kasus Hasto Kristianto. Iya. Kita akan tunggu Yes. begitu ya. Baik, terima Baik, kasih Bang terima Julius dan juga Mas kasih. Heri. Sama-sama. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali. Selanjutnya ini ada narasumber spesial. Andi Betul Kumala. sekali. Ada siapa dong? Kasih bocoran dikit dong. Bukan hanya seorang menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga seorang tokoh besar, tokoh agama, ulama yang disegani di Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.